Jadi kalau kita lihat ya, jadi Google ini bukan cuman memberikan suatu produk yang sifatnya consumer goods gitu ya, yang bisa langsung dikonsum, tapi sebenarnya Google sendiri ini adalah sebuah enterprise yang besar ya, karena di belakangnya dia ada banyak menghandle hal-hal operasional juga seperti layaknya perusahaan yang lain gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang lain juga kan di belakangnya banyak urusan operasional yang menggunakan aplikasi juga, ya, menggunakan aplikasi yang running di suatu infrastruktur, mungkin menggunakan SAP, running di suatu server, mungkin menggunakan database Oracle gitu ya, running di suatu server. Nah itu kurang lebih Google juga melakukan hal yang sama seperti itu. Ya, nah, berdasarkan tadi ya pengalaman Google menggunakan mendevelop dia punya produk gitu. Dia melakukan inovasi dari tahun ke tahun supaya bisa salah satunya menjalankan produknya dengan secara reliable ya, diakses oleh banyak orang, tidak ada slowdown di situ. Ya, kemudian tidak hanya infrastruktur, hal-hal lain seperti machine learning, kemudian seperti recommendation engine ya, itu juga Google melakukan research di situ. Nah, teknologi-teknologi yang sudah di research ya oleh Google dari tahun 97 sampai tahun 2015 gitu, sampai tahun 2020. Ya, nah ini kita bisa gunakan gitu ya melalui Google Cloud. Ya, jadi kita bisa adopsi misalnya recommendation engine yang digunakan oleh YouTube gitu ya. Kemudian kita ingin membuat suatu marketplace yang punya recommendation engine juga. Nah, itu di situ bisa menggunakan layanan recommendation engine yang ada di Google Cloud. Oke, nah jadi ini ya, tadi balik lagi, intinya adalah Google Cloud ya, menyediakan apa yang sudah dia lakukan, inovasi-inovasi yang sudah dia lakukan dari tahun ke tahun sampai saat ini melalui Google Cloud, sehingga enterprise bisa mengadopsi, bisa mengintegrasikan hasil riset tersebut, teknologi tersebut dengan sesuai dengan kebutuhan bisnis sendiri, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Nah, langsung aja kita bahas compute solution di GCP. Compute solution di GCP seperti yang saya sampaikan di depan, ada banyak ya, di sini ada 5 gitu ya. Ada 5, tapi kalau kita lihat di sini setiap compute solution punya style masing-masing gitu ya. Kalau kayak ada compute engine, ini sebenarnya ini sebenarnya adalah virtual machine gitu ya. Jadi layaknya suatu server biasa, suatu VPS gitu ya. Kita bisa menggunakan compute engine seperti VPS gitu ya. Tapi bedanya compute engine ini punya beberapa fitur tambahan, nanti kita lihat, dan running di infrastruktur Google. Kemudian ada Kubernetes Engine dan Cloud Run untuk case-nya kalau kita punya aplikasi sudah dalam bentuk kontainer. Kemudian ada App Engine dan Cloud Function, di mana kita aplikasi kita tidak di-package dalam kontainer gitu ya. Kita hanya memberikan source code kita mengupload source code kita ke GCP, kemudian GCP yang akan menghandle bagaimana source code kita itu dijalankan sehingga bisa diakses oleh orang dari luar internet maupun dari dalam GCP. Ya, itu adalah App Engine dan Cloud Function. Nah, topik kita hari ini adalah kita akan membahas satu persatu compute solution ini ya secara high level ya. Kemudian nanti akan ada sedikit demo juga. Jadi saya akan switch sedikit di antara presentasi saya ke Google Cloud Console untuk melakukan demo. Ya. Nah, jadi di mana saya harus menjalankan aplikasi saya gitu ya, berdasarkan pilihan-pilihan compute solution yang ada di GCP. Ya, nah ini yang akan jadi topik kita. Nah, skenario kita hari ini adalah kita punya suatu aplikasi yang kita akan coba jalankan di berbagai compute solution tadi.
Kemudian aplikasi tadi pastinya punya menyimpan static content, ya. Dalam hal ini adalah gambar. Ya, mungkin kalau contohnya di aplikasi lain ya mungkin file PDF yang diupload oleh user gitu ya. Nah itu static content juga. Nah static contentnya akan kita simpan di suatu storage yang namanya cloud storage. Kemudian untuk datanya, data structure-nya kita simpan di suatu database PostgreSQL yang running di Cloud SQL. Oke, jadi kalau saya pindah sedikit, kalau saya pindah sedikit ke sini, ya maka saya punya aplikasi galeri seperti ini. Aplikasi galeri seperti ini ya, simpel saja. Aplikasi galeri simpel saja. Kemudian di sini ada halaman adminnya di mana kita bisa upload gitu ya konten-konten yang ditampilkan di halaman galeri ini, jadi gambar ini kita bisa upload di sini ya beserta dengan title dan deskripsinya. Nah, aplikasi saya ini yang running di localhost saya akan coba deploy di GCP gitu ya, di berbagai compute solution yang ada di GCP. Nanti kita akan coba lihat perbedaannya bagaimana. Ya, bagaimana mendeploy untuk aplikasi di setiap layanan GCP yang berbeda. Oke ya, jadi tergantung ya, di mana saya harus menjalankan aplikasi saya tergantung bagaimana kondisi aplikasi saya. Ya, jadi kalau misalnya sudah di package ke dalam kontainer, maka kita bisa gunakan Kubernetes Engine misalnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Compute Engine bisa juga ya, jadi layaknya server biasa, kita jalankan di atas Compute Engine bisa. Tapi kalau kita mau lebih mudah lagi, kita tidak mau mengurusi level OS dan lain sebagainya, maka aplikasi kita sudah dalam kontainer juga, kita bisa pakai Kubernetes Engine. Ya. Terus kalau aplikasi kita HTTP, sifatnya web application gitu ya, maka bisa juga pakai Cloud Run. Ya, nanti kita lihat apa bedanya Kubernetes Engine dan Cloud Run. Nah, kemudian kalau aplikasi kita web app juga, sama ya untuk web app, Cloud Function, dan App Engine. Menjalankan web app, HTTP application, kita bisa menggunakan App Engine dan Cloud Function. Tapi bedanya kalau App Engine ini adalah aplikasi kita secara keseluruhan, seluruh source code-nya. Kalau Cloud Function ini biasanya hanya suatu function aja, satu function, untuk menjalankan satu function. Ya. Kalau App Engine ya bisa kita semua aplikasi kita, keseluruhan aplikasi kita. Oke, langsung aja kita masuk ke topik kita yang pertama, yaitu Compute Engine. Di sini saya ada diagram yang ya mungkin kalau dilihat secara keseluruhan membingungkan, tapi kita coba lihat satu kotak satu persatu gitu ya. Apa sih Compute Engine? Tadi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah virtual machine ya, atau server, atau seperti VPS lah kalau kita bayangkan ya, yang bisa kita custom sendiri speknya. Kalau VPS biasanya kita sudah pesan gitu ya, speknya berapa, 2 CPU, 4 GB RAM gitu. Kemudian kita nanti untuk ganti spek tersebut harus kontak ke provider VPS-nya. Tapi kalau di Compute Engine kita bisa setting sendiri ya, spesifikasi dari servernya, bisa pilih yang predefined, artinya sudah define oleh Google untuk spek tertentu, atau kita bahkan bisa custom ya, sesuai dengan kebutuhan kita, berapa core atau berapa memori. Dan kemudian ada 3 tipe ya, ada tipe machine families ya, ada yang untuk general purpose, compute optimize, dan memory optimize. Di mana general purpose itu ya untuk menjalankan database, website gitu ya, atau yang lain gitu ya, layanan network misalnya gitu. Kita pakai general purpose. Tapi untuk compute optimize mungkin untuk yang lebih computational heavy ya, mungkin gaming server, atau mungkin untuk research server ya, high performance computing. Kemudian ada memory optimize ya, mungkin untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang butuh RAM yang besar gitu ya. Kemudian selain server gitu ya, di GCP juga kita bisa menghandle ya, kita punya skema backup ya, kita bisa menghandle juga, kita bisa set sendiri
secara mandiri mau running di mana servernya. Kemudian kita tadi bisa backup sendiri. Kemudian kita bisa setting high availability juga, kita bisa deploy aplikasi kita di beberapa region GCP. Tadi saya sampaikan di depan bahwa GCP ini infrastrukturnya tersebar di seluruh dunia. Nah, begitu juga dengan aplikasi kita ya. Jadi kalau kita mau taruh aplikasi kita di Singapura, kemudian ada di Indonesia, kemudian kita mau setting itu supaya kalau di Indonesia ada suatu masalah gitu ya dengan data center Google di Indonesia, kemudian dia pindah ke aplikasi kita dialihkan ke Singapura. Kita punya server di Singapura, nah itu bisa juga. Ya, kemudian ada setting auto scaling juga, ketika trafficnya tinggi kita bisa setting supaya aplikasi ini berjalan, server ini menduplikasi dirinya gitu ya untuk menghandle traffic yang masuk. Nah itu adalah fitur-fitur tambahan dari Compute Engine. Pricingnya sendiri ada beberapa diskonnya, ada sustain usage saving discount gitu ya. Kalau server kita jalan full selama sebulan, biasanya kita bisa dapat diskon 20%. Atau kalau kita commit gitu ya, mau menggunakan misalnya jumlah CPU dan RAM tertentu selama 1 tahun. Misalnya kita commit akan selalu menggunakan 2 CPU dan 4 GB RAM minimal gitu ya. Kalau maksimal lebih dari itu bisa. Ya, maka kita akan dapat diskon ya untuk 2 CPU dan 4 GB RAM tersebut. Kemudian ada preemptible VMs juga. Ya ini untuk VM yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Google, tapi kita dapat diskon yang 80% sampai 80% kalau menjalankan aplikasi di preemptible VM. Ya, kemudian ada sizing recommendation juga dari Google. Ya, use case-nya ya macam-macam ya, karena ini adalah general server. Nah, untuk Compute Engine ini saya nggak akan demokan ya, karena ini seperti server biasa saja. Jadi kita launching suatu server, sudah ada OS di dalamnya, nanti kita tinggal install apa yang kita butuhkan. Ya, jadi ini tidak saya demokan, ya, pasti banyak teman-teman yang sudah familiar juga bagaimana mengkonfigurasi suatu server. Ya, jadi ini untuk boot fit-nya ya kurang lebih ya ini cocok untuk segala macam workload gitu ya, entah itu kontainer kan kita bisa install apa Docker kah di situ atau Kubernetes kah di atas itu bisa juga ya. Jadi ini untuk macam-macam general purpose ya. Bahkan untuk selain web application mungkin database application juga bisa, atau kalau misalnya menjalankan directory service LDAP atau Microsoft Active Directory juga bisa. Itu ya di Compute Engine ini. Ya, mungkin ada beberapa concern yang perlu diperhatikan, bahwa kita harus menghandle sendiri software updates-nya. Jadi patch operating system, itu kita harus lakukan sendiri. Gitu. Atau bahkan kalau kita menjalankan aplikasi di atas operating system tersebut, contohnya MySQL, nah itu patch MySQL harus kita apply sendiri. Ya. Oke, nah itu Compute Engine tidak saya demokan ya, kurang lebih cukup general ya untuk Compute Engine ini. Saya yakin banyak yang sudah familiar ya dengan bagaimana mengkonfigurasi server, melakukan SSH atau remote desktop ke server, kemudian install apa yang mau kita install, upload aplikasi kita di situ, itu udah common ya. Jadi kita langsung aja masuk ke yang selanjutnya, itu adalah Kubernetes Engine. Nah, baru di sini akan ada demo ya. Tapi sebelum saya bahas Kubernetes Engine, tadi saya di depan sampaikan bahwa Kubernetes Engine ini untuk menjalankan kontainer. Nah, kontainer ini apa sih? Kontainer ini kalau kita bandingkan dengan virtual machine, mungkin kalau yang sudah familiar nggak apa-apa, nah tapi coba saya jelaskan sedikit secara cepat ya apa itu kontainer. Kalau pada virtual machine, ya kita melakukan virtualisasi terhadap hardware. Ya, terhadap hardware dalam hal ini adalah CPU, memori, networking, ya, dan disk. Makanya ketika kita buat virtual machine menggunakan VirtualBox misalnya, kita bisa setting
laptop kita misalnya speknya 8 GB RAM, 4 CPU. Nah, untuk virtual machine kita bisa setting 1 vCPU, 2 GB RAM. Nah, karena itu di atasnya ada hypervisor, dalam hal ini contohnya VirtualBox. Ya, kalau di Google Cloud beda lagi hypervisornya, yang melakukan virtualisasi terhadap hardware tersebut. Sehingga GSOS yang ada di atas, yang running di atas hypervisor tersebut, ya melihat hardware itu sesuai yang dialokasikan oleh hypervisor. Ya, tadi kita ngasih 1 CPU 2 GB RAM, maka GSOS yang running di atas hypervisor yang melihat cuman dia punya akses ke 1 CPU dan 2 GB RAM. Tapi beda halnya dengan containers. Ya, pada containers, jadi mundur sedikit ke virtual machine. Jadi pada virtual machine, ya kita melakukan isolasi dari GSOS sampai ke aplikasi. Ya, dari GSOS, misalnya Linux, sampai ke aplikasi-aplikasi yang running di atasnya. Tapi beda halnya dengan kontainer. Ya. Pada kontainer, yang divirtualisasikan adalah operating system. Ya, sehingga aplikasi-aplikasi yang running di dalam kontainer melihat bahwa dia running di suatu operating system yang dedicated untuk dirinya sendiri. Jadi si F1 melihat dia running di satu operating system. F2 running, dia melihat juga dia running di suatu operating system yang berbeda dari operating system yang running pada F1. Jadi container runtime melakukan virtualisasi terhadap operating system. Sehingga kita punya isolasi yang lebih simple karena kita tidak mengisolasi GSOS, ya, kita mengisolasi aplikasi saja, sehingga lebih compact di sini, lebih lightweight, ya, lebih ringan. Gitu ya. Tapi pada dasarnya operating systemnya atau kernel operating systemnya ini adalah sharing ya antara F1, F2 dan F3. Oke, jadi GSOS-nya kalau running di atas GSOS ya sharing GSOS gitu ya, sharing kernel. Nah, itu adalah kontainer ya. Jadi kalau kita punya aplikasi yang sudah running di kontainer, kita bisa menggunakan Kubernetes ya untuk mendeploy aplikasi kita dengan menggunakan declarative management. Ya, artinya kita sudah tidak menggunakan CLI, tapi kita melakukan deklarasi ke dalam suatu file YAML misalnya gitu ya. Salah satunya file YAML yang mendeskripsikan bagaimana kita punya aplikasi bisa running di Kubernetes. Nah, kemudian Kubernetes ini portable, ya, tidak ada vendor locking di sini. Ini aplikasi open source sebenarnya Kubernetes. Jadi kalau teman-teman punya laptop, bahkan punya laptop 2-3 laptop diinstal Kubernetes bisa juga, ya. Nah, kemudian dia melakukan infrastructure abstraction. Jadi kita berinteraksi dengan infrastructure di bawahnya, networkingnya, kemudian disknya. Nah, ini melalui Kubernetes atau load balancer kita berinteraksi melalui Kubernetes. Ya, jadi kita tidak berinteraksi secara terpisah satu persatu. Kita punya F5 load balancer atau Nginx load balancer, kita tidak konfigurasi itu di Nginx-nya, tapi kita konfigurasi itu melalui Kubernetes. Jadi satu pintu, gitu ya, satu style management. Nah, Kubernetes di Google Cloud ya ada layanannya namanya adalah GKE, Google Kubernetes Engine ya. Pada dasarnya ini adalah Kubernetes yang sudah terinstall gitu ya. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi dan pembuatan infrastruktur dari awal gitu ya. Kita langsung bisa deploy suatu cluster ya atau beberapa komputer, beberapa server yang sudah terinstall Kubernetes di atasnya tanpa kita harus manual melakukan banyak konfigurasi terhadap networking, server dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita start Kubernetes cluster menggunakan UI, beberapa klik maka kita bisa langsung menggunakan Kubernetes dan deploy kontainer kita di atasnya. Nah, jadi Kubernetes Engine itu kurang lebih seperti itu ya, Kubernetes yang sudah di-manage oleh Google, baik itu infrastrukturnya, ya master node-nya, maupun instalasi Kubernetes-nya gitu ya.
Oke, jadi itu kurang lebih adalah Google Kubernetes Engine-nya. Beda halnya kalau kita menjalankan Kubernetes sendiri ya, kita perlu melakukan konfigurasi infrastruktur dan Kubernetes-nya secara mandiri. Baru kita bisa deploy kontainer di atasnya. Ya, nah kita kurang lebih seperti ini, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Kubernetes, bagaimana kita bisa mendeploy kita punya aplikasi di Kubernetes ya. Nah, ini saya langsung demokan saja. Saya pindah ke sini. Gitu ya. Saya pindah ke sini, mungkin sebentar. Tidak ada masalah ya. Saya pindah ke sini, balik lagi tadi saya akan mendeploy aplikasi saya ini ya, yang running di localhost ke Kubernetes. Sebenarnya pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus mengkontainerisasi aplikasi saya ya, menggunakan Dockerfile di sini. Ya, deklarasi Dockerfile di sini. Nah, tapi ini udah saya lakukan, jadi saya skip saja di bagian ini. Saya ini cuman aplikasi saya ini Node.js, jadi menggunakan template Docker untuk Node.js juga bisa gitu ya. Nah, yang harus saya lakukan selanjutnya bikin deklarasi atau ya deklarasi terkait bagaimana saya mau mendeploy aplikasi saya gitu ya, di mana si Kubernetes harus mengambil kontainernya. Kontainer ini ada di mana? Aplikasi saya kan tadi udah dalam kontainer ya bentuknya, udah saya simpen di gcr.io. Nah, ini saya sebutkan di sini bahwa running di gcr.io, kontainer saya disimpan di sini, Kubernetes suruh ngambil, nah, kurang lebih seperti itu ya, supaya dia bisa jalankan. Nah, kemudian setelah kita punya deklarasi seperti itu, seperti ini ya, seperti dalam format yang dibutuhkan oleh Kubernetes, kita tinggal pindah ke GCP, kita create Kubernetes cluster, saya tinggal create di sini, maka saya sini sudah punya suatu cluster yang isinya ada 2 server dengan spek masing-masing 2 CPU dan 4 GB RAM, sehingga totalnya ada 4 CPU dan 8 GB RAM. Nah, saya langsung aja deploy aplikasi saya ke server ini, gitu ya. Database saya juga udah running di Google Cloud, ya, jadi nggak saya tampilkan, tapi saya langsung saja deploy ke sini, ya, ke Kubernetes-nya. Maka yang saya harus lakukan, dan saya hanya perlu mengapply, saya perlu kubectl dulu. Kubectl ini adalah klien ya, untuk Kubernetes, untuk bagaimana kita berinteraksi dengan Kubernetes. Ya, saya gunakan kubectl untuk berinteraksi dengan Kubernetes cluster saya di GCP. Create namespace dulu saya. Namespace namanya galeri demo. Kemudian saya hanya perlu kubectl apply minf. Saya punya folder yang isinya ada deklarasi YAML untuk Kubernetes saya. Ya, maka dia akan langsung melakukan provisioning di sini, untuk akan langsung melakukan deployment gitu ya untuk aplikasi saya di sini. Dia udah jalan seperti ini. Ya udah, kita lihat ada suatu workload baru namanya galeri demo. Ya, galeri demo. Kemudian galeri demo ini mengekspos belum keluar ya IP publiknya. Dia nanti akan mengekspos suatu IP public ya, yang bisa saya akses untuk mengakses aplikasi saya. Ya. Dan sambil saya refresh. Oke, nah ini udah ada satu IP public di sini, yang kalau saya klik di sini, nah maka saya bisa akses aplikasi saya. Ya. Admin, kemudian saya bisa upload item baru, out is misalnya, kemudian saya bisa upload suatu gambar screenshot aja misalnya, gambar screenshot yang ini disimpan di cloud storage bucket, gitu ya. Cloud storage, nah ini kalau saya akses, maka gambarnya sudah masuk ya.
screenshotnya sudah masuk. Oke, ya, jadi ini adalah Kubernetes Engine, ya, Kubernetes Engine. Nah, saya kembali lagi ke presentasi, membahas sedikit terkait kelebihan dan kekurangan dari Kubernetes Engine ini ya. Cocok untuk app yang running di multiple environment ya, mungkin kita develop di laptop, kemudian kita ingin transisi, kita ingin pindahkan ke Kubernetes, atau kita punya environment testing untuk kita testing dan sebagainya. Nah, kita bisa pindah-pindahkan aplikasi kita dengan mudah ya, dengan Kubernetes Engine, dengan minimum perubahan. Oke, jadi ini untuk aplikasi kita yang dalam bentuk kontainer. Kemudian kita bisa buat CI/CD pipeline juga di situ, dan kita bisa running aplikasi yang bukan cuman aplikasi web ya. Jadi aplikasi kita, kalau misalnya aplikasi kita running di protokol UDP misalnya gitu ya, untuk atau aplikasi kita running VoIP misalnya gitu ya, kemudian sudah dikontainerisasi, bisa juga running di Kubernetes. Constraint-nya mesti menggunakan kontainer ya untuk bisa running aplikasi di Kubernetes. Kemudian mungkin sulit di masalah licensing ya. Ada beberapa aplikasi-aplikasi yang licensingnya adalah jumlah CPU gitu ya, yang digunakan. Nah, itu mungkin agak kompleks di situ. Nah, kemudian kita juga mungkin perlu mempelajari arsitektur GCP gitu ya. Arsitektur GCP untuk kita bisa GCP, arsitektur Kubernetes ya, untuk kita bisa dengan mudah mendeploy aplikasi kita di Kubernetes. Ya. Nah, itu adalah Kubernetes. Nah, kemudian untuk mendeploy aplikasi kita yang sudah dalam bentuk kontainer, solusi lainnya adalah menggunakan Cloud Run. Ya, Cloud Run ini, jadi apa Cloud Run? Ini adalah environment untuk kita mendeploy kita punya aplikasi yang sudah dalam bentuk kontainer. Tapi dalam hal ini aplikasi kita haruslah web application yang bisa di-trigger atau bisa diakses lah istilahnya dari luar. Jadi ketika itu di-trigger, maka aplikasi kita, si Cloud Run ini akan menjalankan aplikasinya. Ya. Tapi bedanya di sini, kita tidak perlu belajar Kubernetes. Oke, jadi cukup kita aplikasi kita sudah dalam kontainer, kita nggak paham apa itu Kubernetes, bagaimana membuat deklarasi resource Kubernetes dalam YAML, kita bisa menjalankan aplikasi kita di Cloud Run. Ya, bahkan kita tidak perlu paham infrastruktur kita running di server yang seperti apa, ataukah mungkin di belakangnya running Kubernetes juga, kita udah nggak perlu urus di situ. Ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya, bagaimana dia bekerja ya. Kita punya aplikasi web running di Cloud Run, kemudian itu di-trigger ya, baik menggunakan HTTP atau gRPC, atau misalnya menggunakan PubSub gitu ya. Jadi digunakan untuk kalau ada suatu event di Google Cloud, misalnya ada file yang di-upload di Google Cloud, kemudian membuat suatu event PubSub, kemudian PubSub men-trigger kita punya aplikasi yang running di Cloud Run ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk suatu aplikasi HTTP atau web application yang di-trigger, kurang lebih seperti itu ya. Trigger. Ya, fitur-fiturnya ada banyak ya, ada auto scaling yang paling pentingnya. Jadi ketika kita punya aplikasi web diakses oleh banyak orang, ya, maka dia akan scaling sendiri ya, supaya menghandle traffic yang masuk. Ya, bagaimana menggunakan Cloud Run? Mudah ya, kita tinggal coding aja, kita create, develop aplikasi kita package aplikasi kita ke kontainer, deploy ke Cloud Run ya. Nanti kemudian pricingnya ya tergantung berapa banyak yang akses, kemudian berapa lama aplikasi kita running di Cloud Run. Nah, langsung saja saya demokan ya untuk Cloud Run ini. Saya kembali lagi ke GCP. Saya kembali lagi ke GCP. Kemudian saya masuk, di sini adalah halaman webnya GCP. Saya masuk ke menu Cloud Run.
Saya langsung masuk ke menu Cloud Run, kemudian saya bisa create service. Saya belum punya Cloud Run apapun yang running. Service saya bisa saya sebut aja namanya Galeri Demo, kemudian running di Jakarta ya, Southeast 2 ya, Jakarta, kemudian running di Jakarta. Nah, maka di sini saya bisa milih kontainer saya. Ya, kontainer yang saya mau deploy di Cloud Run. Kontainer saya udah disimpan di Google Cloud Container Registry. Ini untuk galeri demo, saya select aja. Kemudian ada advanced setting, kontainer saya running di port 3000. Sisa-sisanya ini bisa dikonfigurasi kalau mau, tapi kalau tidak mau juga bisa dibiarkan default saja. Kemudian ada beberapa environment variable yang perlu saya set. GCP env adalah Cloud Run. Ya, kemudian connection-nya saya perlu sebutkan dia butuh koneksi ke database saya yang ada di GCP juga, di Jakarta juga. Kemudian tinggal next aja. Saya mau allow aplikasi saya supaya bisa diakses dari luar tanpa autentikasi. Langsung create. Maka nanti akan diberikan suatu domain, yaitu suatu URL ya, yang bisa kita akses, yang serving aplikasi kita. Ini udah ada URL-nya. Saya kalau klik di sini, kayak ini dia langsung serving aplikasi saya. Nah, jadi itu tadi perbedaannya antara Cloud Run dan Kubernetes ya. Jadi kita nggak perlu paham Kubernetes, nggak perlu paham YAML seperti ini, kita bisa deploy aplikasi kita dalam bentuk kontainer. Ya. Oke, ya, itu tadi adalah Cloud Run. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan good fit dan constraint seperti biasa ya. Cocok untuk aplikasi yang stateless. Dalam hal ini adalah aplikasi ini tidak menyimpan state atau tidak menyimpan ya state apapun ya di local disk-nya. Jadi kalau misalnya user upload PDF misalnya ya, atau gambar, nah itu harus disimpan di tempat lain ya, jangan disimpan bersamaan dengan aplikasinya ya, sehingga dia bisa running di Cloud Run. Karena Cloud Run ini tidak menyediakan disk, jadi kita tidak bisa menulis ke local disk gitu ya. Atau kalaupun kita menulis ke local disk temporary, itu akan dihapus dalam periode waktu tertentu ya. Nah, ini untuk aplikasi yang sifatnya HTTP ya, jadi aplikasi yang sifatnya merespons ketika ada request dalam bentuk HTTP atau gRPC. Ya, scale up, scale down, bursty ya, kalau misalnya tiba-tiba ada spike akses, nah itu bisa dihandle oleh Cloud Run ya. Nah, kemudian constraint-nya juga dia mesti menggunakan container. Ya, nah kita mesti build sendiri kontainer kita. Oke, ini adalah Cloud Run. Nah, yang selanjutnya kita masih sisa 2 service yang perlu dibahas. Selanjutnya adalah App Engine. Ya, jadi kalau tadi Cloud Run ini adalah kontainer, aplikasi kita dalam kontainer, kalau pada App Engine yang kita upload ke GCP bukan kontainer, tapi kita punya source code. Jadi App Engine ini hampir mirip dengan Cloud Run, dia serverless, kita tidak perlu create server, kita tidak perlu konfigurasi server, kita tidak perlu berurusan dengan operating system, kita tidak perlu berurusan dengan Linux gitu ya. Kita hanya perlu mendevelop kita punya aplikasi, kemudian kita create suatu app.yaml. Nah, app.yaml ini kurang lebih simple ya, tidak seperti YAML Kubernetes yang mungkin tadi cukup panjang gitu ya. Kita create app.yaml untuk memberitahu App Engine aplikasi kita ini ditulis dalam bahasa pemrograman apa atau dalam runtime apa. Ya, apakah PHP kah, Ruby kah, Go kah, Python kah, Node.js kah gitu ya. Kemudian kita langsung deploy ke App Engine.
Nah, sebelum saya masuk ke demo, App Engine ini ada 2 tipe, ada yang standar, ada yang flex ya. Kalau yang flex dia mirip kayak CloudRun ya, harus dalam bentuk kontainer si aplikasinya. Ya, kalau standar aplikasinya nggak perlu dikontainerisasi. Jadi kita nggak perlu bikin aplikasi kita ke dalam bentuk kontainer. Ya. Nah, bedanya App Engine Flex dengan CloudRun tadi yang sebelumnya kita bahas adalah kalau CloudRun tidak ada traffic sama sekali, maka tidak ada cas di situ. Tapi kalau App Engine Flex, ya, meskipun tidak ada trafficnya nol, maka di situ tetap akan ada biaya untuk running kontainernya. Ya, tapi kalau standar tidak ada. Ketika tidak ada traffic, maka tidak ada biaya yang dibebankan ke kita, gitu ya. Tapi kita harus spesifik, ya, aplikasi kita harus spesifik ditulis ke bahasa pemrograman yang disupport oleh App Engine. Ya, nah ini cocok untuk modern web application, mungkin front-end application, API application ya, atau aplikasi kayak saya tadi ya, yang front-end dan logiknya gitu ya, dan ya API-nya gitu ya, jadi satu dalam satu aplikasi. Ini ada App Engine, penjelasannya ya secara cepat, secara high level. Maka saya langsung aja coba deploy aplikasi saya ke App Engine. Nah, untuk bisa deploy aplikasi saya ke App Engine, saya kembali ke saya punya terminal. Ya, saya hanya perlu create app.yaml seperti ini untuk memberitahu bahwa aplikasi saya ini running Node.js 10 gitu ya. Kemudian nama aplikasinya galeri demo, kemudian ada beberapa static path ya untuk CSS dan JavaScript. Nah, kemudian untuk koneksi ke saya punya database. Nah, jadi aplikasi saya ini saya cuma butuh create app.yaml seperti ini. Kemudian saya masuk ke terminal saya ls, di sini saya ada di directory tempat saya aplikasi saya ada gitu ya. Saya tinggal gcloud app deploy. Ya, saya tinggal masukkan perintah gcloud app deploy. Maka dia akan otomatis baca app.yaml saya, kemudian dia akan bilang oke, mau deploy ke App Engine. Maka dia akan langsung nge-upload aplikasi saya, si gcloud ini akan langsung nge-upload source code saya, gitu ya, tanpa saya perlu tadi buat kontainer atau lain sebagainya. Langsung upload source code-nya. Nah, ini sebelumnya udah saya upload ya, jadi biar mempersingkat waktu demo. Ini dia upload null files ya. Nantinya aplikasi saya akan available pada URL ini. Ya, jadi kita cuma tinggal perlu siapkan code-nya aja. Kita tidak perlu tahu cara bikin kontainer dari aplikasi kita, nggak perlu. Ya, kalau kita pakai App Engine standar. Ya, nah dia akan upload dan deploy aplikasi kita. Kita tunggu ya sampai dia selesai deploy gitu ya. Nanti kita bisa coba akses aplikasinya pada URL ini. Nah, tapi mungkin sambil nungguin ini deploy ya, kita coba bahas sedikit. Nanti kita balik lagi ke situ. Kita coba bahas sedikit terkait kekurangan dan kelebihannya ya, dari App Engine ini. Kekurangan dan kelebihannya ya, untuk kelebihannya atau good fit-nya ya, bukan kelebihannya, cocoknya untuk aplikasi seperti apa? Aplikasi yang balik lagi haruslah aplikasi yang sifatnya web application ya, supaya bisa diakses melalui HTTP, web access gitu ya. Kemudian dia merespon ya suatu request. Jadi dia kalau tidak di-trigger, tidak diakses ya tidak akan berjalan aplikasinya. Nah, kemudian balik lagi dia harus stateless, tidak ada state atau tidak ada file gitu ya, atau apapun yang disimpan ke dalam local disk, harus disimpan di tempat lain. Kemudian dia bisa scaling sendiri ya, mengikuti jumlah traffic yang masuk. Nah, kemudian ketika tidak ada traffic, kalau kita menggunakan App Engine standar, maka dia akan scale to zero ya. Dia akan scale to zero dan tidak ada billing yang diberikan, yang
dicaskan, dibebankan ke kita. Ya. Kemudian concernnya tadi ya, harus aplikasi yang stateless saja, kalau stateful application, atau aplikasi-aplikasi yang nyimpen state di local disk atau nyimpen file di local disk. Nah, ini nggak cocok ya untuk App Engine. Untuk standar environment, App Engine standar tadi, kita harus ngikutin dia punya runtime constraint ya. Tadi aplikasi kita harus ditulis dalam bentuk PHP kah, Node.js kah. Kalau aplikasi kita ditulis dalam misalnya .NET Core gitu ya, .NET Core, maka nah itu belum disupport oleh App Engine. Kita nggak bisa deploy di App Engine, kita harus deploy di tempat lain. Contohnya tadi Kubernetes misalnya, atau Cloud Run. Ya. Nah, saya coba balik lagi sedikit ke saya punya deployment App Engine. Ini sudah selesai di deploy, dia sudah memberikan URL. Kita buka saja URL-nya di sini. Ya, dia akan memberikan URL dalam bentuk seperti ini. Ya, kita punya nama aplikasi, kemudian nama project kita .appspot.com. Nah, ini karena baru di deploy agak lambat ya, tapi kurang lebih kita sama ya, bisa akses kita punya aplikasi gitu ya. Seperti ini. Oke. Ya, jadi di situ kita sudah bahas App Engine. Oke, kemudian yang terakhir kita punya service yang akan kita explore adalah yang belum explore, sisanya adalah Cloud Function. Di mana Cloud Function ini kita menjalankan aplikasi kita dalam bentuk potongan function. Ya, tapi function ini cuman bisa dijalankan ketika ada trigger dalam bentuk HTTP request. Jadi ketika di-trigger, di-request dalam bentuk HTTP, gitu ya, HTTP request, maka baru dieksekusi function ini. Nah, function ini biasanya dalam bentuk API ya. Jadi function ini bisa diakses sifatnya jadi seperti API. Dia akan mengembalikan suatu respons mungkin dalam bentuk JSON atau dalam bentuk yang lainnya. XML juga boleh ya, tapi dia tidak bisa mereturn halaman HTML, nggak bisa. Gitu ya. Atau misalnya dia nggak mereturn apa-apa juga bisa ya. Contohnya dia di-trigger, kita punya function untuk nge-resize image. Jadi ketika user upload image, kita ingin resize jadi image yang ukurannya medium, large, small. Nah, maka kita bisa gunakan Cloud Function ini. Gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi ya, cara kerjanya seperti itu tadi ya. Kita punya suatu function yang kita taruh di Google Cloud ya. Fungsinya harus ditulis dalam runtime yang disupport oleh Cloud Run ya, dalam Python, Golang, Node.js, Java ya, PHP. Ya, kemudian function ini di-trigger dari luar ya. Kemudian dia eksekusi function tersebut. Ya. Pricingnya adalah ya sesuai dengan berapa kali dia di-call. Kemudian dia untuk menjalankan satu call itu butuh berapa detik gitu ya, ditambah dengan biaya jaringan ya, berapa besar data yang dia return ke klien gitu. Kita bisa setting supaya ini nggak bisa anonymous call ya, atau bisa juga kita setting supaya bisa di open ya, open call-nya bisa dari manapun, dari internet. Cocok untuk misalnya use case seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang nge-call, kita punya function, terus kita punya function nge-call function lain gitu ya, yang ada di GCP, nah itu bisa juga kita gunakan seperti itu. Yang tadi contohnya kita gunakan untuk meresize image misalnya. Jadi ketika orang upload image ke aplikasi kita, kemudian aplikasi kita meng-call Cloud Function ya, untuk melakukan resize terhadap image tersebut. Ya, kemudian image-nya disimpan di tempat lain, misalnya di cloud storage. Nah, itu bisa kita gunakan Cloud Function, contohnya situ.
Ya, ketimbang kita gunakan satu server dedicated untuk keperluan tersebut. Karena Cloud Function ini demonya nggak terlalu panjang ya, jadi kalau misalnya saya masuk ke halaman GCP, kemudian Cloud Function, saya udah punya beberapa function di sini, saya udah upload function saya, gitu ya. Function saya, mungkin kalau kita lihat source code-nya di sini, function saya cuman mudah seperti ini aja, cuman baca ke DB, kemudian return apa yang dibaca dari DB-nya. Ya, kemudian kalau saya trigger di sini, dari URL yang diberikan oleh Cloud Function, maka dia akan memberikan data yang dia baca dari DB. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Cloud Function. Jadi Cloud Function ini bentuknya keluar dalam bentuk API lah. API kurang lebih seperti itu ya, dalam bentuk API. Oke, ya, jadi itu Cloud Function. Good fit constraint-nya adalah ya seperti biasa ya, good fit-nya serverless, kita tidak perlu manage server. Ya, biasa digunakan, bisa diintegrasikan dengan layanan GCP yang lain seperti cloud storage, tadi tempat saya nyimpan image, atau PubSub ya untuk messaging. Kemudian cocok untuk mungkin developer yang tidak mau berurusan dengan administrasi server gitu ya. Kemudian dia cocok juga untuk ETL ya, untuk mungkin teman-teman data engineering, untuk keperluan kalau misalnya ada data baru masuk ke kita punya cloud storage misalnya, kemudian data itu ingin dibersihkan secara otomatis ketika masuk, nah kita bisa contohnya menggunakan Cloud Function tersebut ya. Nah, atau HTTP glue ya, atau misalnya webhook gitu ya, kita bisa gunakan Cloud Function. Ya, concern-nya ya mesti function level, jadi ingat ini adalah function, bukan suatu aplikasi yang full application. Seperti App Engine tadi, itu adalah full application. Tapi kalau di Cloud Function ini hanyalah function, ya, bukan full application. Kemudian dia bisa berjalan ketika ada events, ya, ada di trigger tadi. Nah, kemudian dia punya restriction terhadap language-nya. Language apa yang bisa dia eksekusi. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu ya terkait layanan-layanan compute yang ada di GCP. Jadi kalau misalnya saya summarize-kan, di mana saya harus menjalankan aplikasi saya, ya tergantung gitu ya. Kalau lebih suka manage server di Compute Engine, kalau lebih suka manage container di Kubernetes, tapi mungkin kalau nggak pengen berurusan dengan Kubernetes, nggak pengen belajar Kubernetes, bisa di Cloud Run, gitu ya. Kalau misalnya aplikasi kita tidak dalam bentuk kontainer, kita bisa gunakan App Engine standar tadi. Kemudian kalau aplikasi kita hanya dalam bentuk function yang sederhana saja untuk kebutuhan tertentu, maka kita bisa gunakan Cloud Function. Ya, jadi pada di dua ini, Compute Engine dan Kubernetes ini kita punya lebih banyak kontrol. Pada Cloud Run, App Engine, dan Cloud Function ini serverless sifatnya. Kita operasional kita terhadap server ini tidak ada. Ya. Oke, ya mungkin presentasi saya dan demo saya sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Sebentar, mungkin 5 menit ya, karena kita udah jam 11. Kemudian kita tutup sesi webinar kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Elkana atas presentasinya, menarik sekali. Dari kolom chat kita sudah mendapatkan pertanyaan dari Pak Miswanto. Bagaimana cara mengatur engine untuk auto scaling yang sesuai dengan kebutuhan? Apakah dari sisi engine atau auto learning? Oke, tergantung ya Pak. Jadi tergantung gimana, balik lagi ini sesuai dengan topik kita, tergantung di mana kita running aplikasi kita. Kalau running di Compute Engine, ya biasanya dia kita bisa setting pertama over provision lah gitu, atau under provision. Misalnya aplikasi kita butuh running di 4
4 CPU 8 GB RAM, kita runningkan dia di 2 CPU 4 GB RAM misalnya, lebih rendah. Nanti biasanya si Google Cloud akan ngasih rekomendasi, server kamu ini, server Bapak gitu misalnya, terlalu sibuk gitu ya, load-nya terlalu tinggi, maka bisa di resize ke spek yang lebih tinggi misalnya gitu. Nah itu bisa kita mengandalkan recommendation engine dari Google Cloud untuk keperluan sizing ya. Untuk Kubernetes sendiri juga ada beberapa rekomendasi gitu ya, sama kayak Compute Engine tadi dari Google Cloud. Tapi intinya ya kita di awal mungkin sedikit under provision atau over provision, dalam artian kita mengalokasikan mungkin bisa lebih rendah speknya atau bisa lebih tinggi speknya, tapi nanti Google akan memberikan rekomendasi gitu, yang sesuai. Kalau Cloud Run, terima kasih. Ya. Kalau Cloud Run App Engine ya kita udah nggak setting spek yang minimum juga bisa gitu ya. Nanti dia akan scaling sendiri. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Ya Pak, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Pak Nur Widianto. Untuk memigrasi aplikasi monolitik ke microservice, saran Bapak menggunakan layanan yang mana ya? Lalu bagaimana tahapannya? Ya, Pak Nur, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau aplikasinya monolitik, mau microservice, berarti itu kemudian di-migrate ke GCP, berarti itu ada 2 PR. Gitu ya. Pertama, aplikasinya kita pecah dulu ke microservice. Ya, aplikasi kita yang satu gelondongan aplikasi besar, kita pecah jadi aplikasi-aplikasi kecil yang berinteraksi satu sama lain, yang kita sebut ke dalam namanya microservice. Ya, jadi kalau kita punya satu aplikasi besar, misalnya kita pecah dulu ke 5 microservice misalnya, gitu ya, ke 5 aplikasi yang berbeda, kita integrasikan antar 5 service tersebut. Nah, baru biasanya kalau untuk microservice, rekomendasinya adalah dimigrasikan ke Kubernetes. Ya, jadi di aplikasinya perlu kita containerisasi terlebih dahulu, kemudian baru kita deploy di Kubernetes. Jadi kita punya 5 kontainer, kita deploy di Kubernetes, gitu ya, 5 kontainer aplikasi. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau aplikasinya running di App Engine atau App Engine atau Cloud Run misalnya gitu ya, bisa juga. Itu salah satu pilihan juga. Tapi orang biasanya untuk microservice dia pengen kontrol yang lebih, dia pengen monitor gitu ya antar service satu dengan service kedua. Ada berapa banyak sih interaksinya, ada berapa banyak request yang masuk dari service 1 ke service 2. Nah, itu dengan Kubernetes Engine kita bisa monitor seperti itu. Dan jadi untuk kontrol lebih gitu ya, atau kita ingin batasi service 1 cuman bisa berkomunikasi dengan service 2 tapi tidak bisa berkomunikasi dengan service 3. Nah, maka itu salah satu alasan juga kita menggunakan Kubernetes Engine. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Tamtomo Abdinegoro. Boleh. Keamanan Cloud Run untuk handle DDoS attack seperti apa ya? Oke, jadi Cloud Run ini sebenarnya tadi ya di depannya Cloud Run di mana tadi Cloud Run saya? Di URL ini sebenarnya kalau saya mungkin bisa, Cloud Run kan memberikan URL ini. Sebenarnya URL ini running di Kubernetes, running di load balancer Google Cloud ya, atau load balancer Google yang distributed tersebar di seluruh dunia ya. Jadi misalnya kalau saya akses URL ini dari Indonesia, maka akan masuk ke load balancer GCP yang di Indonesia. Gitu ya. Kalau saya aksesnya dari luar, dari Singapura misalnya, maka akan masuk ke entry point load balancer-nya GCP yang ada di Singapura. Gitu ya. Nah, jadi untuk keamanan DDoS-nya ya, menurut saya lebih tinggi ya daripada kita menjalankan di on-premise. Karena kenapa? DDoS ini kan tujuannya untuk memenuhi infrastruktur, membuat infrastruktur kita overload ya, baik dalam hal
network maupun dalam hal server. Nah, tapi karena ini networknya adalah network Google yang terdistribusi, maka ya itu ya akan butuh lebih banyak usaha, butuh lebih banyak effort gitu ya untuk membuat infrastruktur network tadi overload gitu ya, bandwidth-nya kah atau servernya kah gitu. Lebih resilient lah terhadap DDoS. Oke, ya. Jadi itu jawabannya. Terima kasih pertanyaannya, semoga menjawab. Ada pertanyaan lain mungkin? Pertanyaan lain masih dari Pak Nur Widianto. Ya. Dan dari Pak Khalid Harvey. Dari Pak Nur dulu ya. Jadi jika kita punya aplikasi di Google Cloud menggunakan GCP, GKE, App Engine, Cloud Run, dan Cloud Function, fasilitas apa yang digunakan untuk memonitor keseluruhan layanan ini dalam satu dashboard? Oke, ya. Pertanyaan saya bagus ya. Jadi ya di Google Cloud ini udah ada monitoringnya juga ya. Mungkin kalau saya kalau mau pakai monitoring sendiri juga boleh ya, yang open source. Untuk Kubernetes biasanya bisa ya, untuk Kubernetes. Tapi kalau misalnya kita mau monitor pakai yang bawaan Google Cloud, kita bisa masuk aja ke menu monitoring ya, operation. Di sini ada monitoring. Nah, kita bisa monitor entah itu App Engine application kita, entah itu Cloud Run application kita melalui monitor di sini ya. Jadi contohnya ada GKE dashboard misalnya, kita bisa monitor. Ya. Kita punya cluster Kubernetes. Nah ini contohnya. Ya, kita bisa monitor beberapa metriknya, misalnya kontainer CPU atau kontainer atau node CPU misalnya, atau node memori. Nah kita bisa monitor langsung dari Google Cloud-nya. Ya seperti itu. App Engine juga sama seperti ini bentuk monitoringnya lah kurang lebih. Kita tinggal pilih App Engine-nya aja. Oke. Ada kemudian pertanyaan yang kedua pertanyaan yang dari Pak Khalid Harvey, untuk memonitor interaksi service, berapa hit yang mengakses service di Kubernetes Engine? Tool apa saja yang bisa dipakai? Yang third party apa, dari yang Google apa? Ya, kalau biasanya kita bisa deploy monitoring tools yang standar aja ya, kayak Kiali atau Prometheus gitu ya, atau misalnya kemudian diintegrasikan dengan Grafana. Nah itu yang atau Jaeger gitu ya untuk di Kubernetes ya, untuk memonitor tadi ya interaksi antar service tadi. Biasanya kita gunakan Istio juga di situ ya untuk keperluan tadi. Ya, jadi untuk yang standar open source tadi bisa pakai Kiali, Jaeger ya, atau Prometheus ya. Nah, tapi kalau mau pakai yang dari Google Cloud, salah satunya pakai Metric Explorer ya. Kita pakai Metric Explorer, kita kita lakukan monitoring di sini misalnya GKE Kubernetes cluster kita, kemudian kita metrik kita load balancer misalnya gitu ya. Kubernetes cluster biasanya kita langsung load balancer saja. Kita langsung cek load balancernya aja. Gitu ya, untuk ngecek berapa banyak latency misalnya. Untuk untuk load balancer tertentu ya. Karena biasanya aplikasi kita kan diekspos melalui load balancer gitu ya. Seperti itu mungkin Pak. Balancer saya pakai apa ini yang di Kubernetes, saya lupa ya. Ya tapi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Pak, dari Pak Tamtomo Abinegoro lagi. Ya. Kalau kita aktifkan auto scaling dan kita kena hit di DOS, ada semacam reportingnya nggak untuk aktivitas tidak wajarnya? Jadi supaya bisa kita whitelist atau blacklist IP tertentu.
karena auto scaling juga ini apakah akan auto scale up kalau kita kena attack? Ya, betul Pak. Kita bisa monitor salah satunya kita bisa bikin alerting sih sebenarnya. Kalau spesifik DDoS, kena DDoS, mungkin kita bisa pakai layanan GCP yang lain ya. Saya dengar kemarin GCP baru launching Cloud IDS, gitu ya. Nah itu detailnya saya belum coba juga karena baru beberapa minggu lalu ya launching itu. Tapi ya kita bisa, salah satu paling mudahnya itu bisa pakai alert gitu ya, alert kalau misalnya tiba-tiba ada spike yang tinggi, kemudian itu kita lihat bukan spike pada yang wajar pada umumnya gitu ya. Tiba-tiba misalnya kita punya bandwidth request naik jadi 1 giga misalnya ya. Nah itu mungkin indikasi DDoS gitu. Kemudian itu berlangsung secara terus-menerus lama. Nah, itu indikasi DDoS. Nah, kita bisa kita bisa monitor seperti itu. Nah, kalau terjadi DDoS ya otomatis aplikasi kita biasanya akan auto scale untuk menghandle DDoS tersebut. Karena supaya kita tidak jebol gitu tagihannya, kita bisa setting maksimum aplikasi kita mau di auto scale ke maksimum berapa virtual mesin gitu, misalnya, atau berapa kontainer gitu, misalnya kalau di Cloudrun gitu Pak. Ya seperti itu ya, semoga menjawab. Atau salah satunya kita bisa menggunakan Cloud Armor ya. Cloud Armor ini biasanya digunakan pada HTTP load balancer, gitu ya. Jadi kita taruh Cloud Armor di situ, kita bisa whitelist ya, whitelist atau blacklist IP tertentu. Itu yang melakukan DDoS ke aplikasi kita. Seperti itu. Ya, jadi kalau aplikasi kita running di Kubernetes Engine misalnya contohnya atau Cloudrun, Kubernetes Engine biasanya running di depannya ada HTTP load balancer. Nah, HTTP load balancer-nya itu kita bisa pasangkan namanya Cloud Armor gitu ya, untuk kebutuhan handling DDoS tadi. Nah, ngomong-ngomong tadi di Kubernetes ini load balancer-nya juga terintegrasi ya. Jadi load balancer-nya kita manage melalui Kubernetes. Gitu. Oke, bagaimana? Semoga menjawab ya.